Selamat pagi untuk anak didik kami kelas 13, kelas 12 IPA 5 sampai 12 IPA 8. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu rangkaian arus bolak-balik. Nah, rangkaian arus bolak-balik itu nanti ada 3, rangkaian resistor, rangkaian induktor, rangkaian kapasitor. Nah, baru terakhir nanti itu digabungkan. Ada rangkaian resistor dengan induktor, resistor dengan kapasitor, resistor dengan induktor dan kapasitor sekaligus digabung tiga-tiganya. Nah, yang pertama rangkaian resistor. Nah, ini rangkaian resistor murni. Jika resistor, ini simbol resistor, dihubungkan dengan arus bolak-balik, ini simbol arus bolak-balik. Nah, maka persamaan pada rangkaian itu berlaku. V-nya, V yang dari sumber itu adalah V maksimum sinus omega T. Nah, karena ini tadi rangkaiannya seri, berarti VR ini sama dengan V. Nah, VR sama dengan V. VR sama dengan V max sinus omega T. Nah, kemudian mencari I-nya dari hukum Ohm, bahwa I itu adalah V per R. Berarti IR sama dengan VR per R. Sama dengan mencari VR tadi. Ini V maksimum sinus omega T per R. Nah, maka IR-nya sama dengan V max per R ini sama dengan I max. Jadi IR itu sama dengan I max kali sinus omega T. Nah, untuk mencari IM-nya dari hukum Ohm juga, I sama dengan V per R. Berarti IM sama dengan VM per R. Maka VM sama dengan IM kali R. Perkalian silangnya, VM sama dengan IM kali R. Nah, mencari I efektif, ini sudah kita pelajari sebelumnya, hubungan I maksimum dengan I efektif, ya, bahwa I maksimum itu adalah I efektif kali akar 2, itu hubungannya sudah minggu yang lewat. Nah, maka I efektif sama dengan V efektif per R, maka V efektifnya sama dengan I efektif dikali dengan R, ini persamaannya. Nah, kemudian grafik arus dan tegangan sebagai fungsi waktu. Sumbu Y itu menyatakan tegangan dan arus. Sumbu X itu menyatakan waktu. Nah, ingat periode ini T besar. Periode itu adalah waktu yang diperlukan satu gelombang. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa grafik arus dan tegangan bolak-balik dia adalah merupakan grafik sinusoidal, grafik sinus. Nah, maka grafik pada rangkaian resistor, grafik V dan I-nya. V dan I itu sepase. Nah, ini tadi, lihat gambar yang biru. Gambar yang biru. Lihat gambar yang biru ini. Ya, gambar yang biru itulah menyatakan tegangan. Nah, tegangannya ini V maksimumnya, ya. Ini V minimumnya. Ini V ini I minimum, I-nya berharga negatif. Ini V minimumnya juga, ya. Nah, ini 0 pada saat sumbu X, ini adalah 0. Nah, untuk tegangan dulu pertama yang biru ini, ya. Ini grafik tegangannya. Nah, ini grafik tegangannya merupakan grafik sinus. Ini satu gelombang. Berarti waktu diperlukan satu gelombang itulah periode. Buat ini lagi berarti dua periode 2T dia. Berarti 2 gelombang dia 2T. Kemudian grafik arusnya yang warna merah. Yang warna merah lihat ini, ya. Pada saat I-nya maksimum, V-nya juga maksimum. Dia pada satu titik dia. Kalau ini grafik sinus juga untuk arus yang merah ini, ya. Kalau dia satu gelombang berarti waktu perlukannya T, 2 gelombang berarti 2T. Nah, yang merah ini lihat, inilah grafik kuat arusnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan V dengan I pada rangkaian resistor itu adalah sepase, ya. Ini sepase, V dan I sepase. Artinya kalau I-nya maksimum, lihat ini titiknya nih. Kalau I-nya maksimum, berarti V-nya juga maksimum. Nah, kalau I-nya 0, V-nya 0. Kalau I-nya minimum, V-nya minimum. Berarti dia sepase. Itulah artinya sepase, ya. Pada saat I maksimum, V-nya juga maksimum. Pada saat I-nya 0, V-nya juga 0.
Nah, maka diagram Fasor. Fasor itu adalah diagram yang menyatakan hubungan sebuah vektor dengan sudut fase. Sudut fasenya adalah omega kali T. Nah, maka grafik fasornya, diagram fasornya, ini IR, ini VR, ini IM, ini VM. Dia sebanding. Nah, itulah diagram fasornya. Nah, inilah untuk rangkaian resistor. Kita lanjutkan untuk rangkaian induktor. Ini simbol induktor. Induktor kumparan, ya, kumparan. Ini simbolnya. Jika sebuah kumparan dihubungkan dengan arus bolak-balik, ya, ini gambarnya, maka karena ini rangkaiannya seri, jadi tegangan dari sumber V sama dengan tegangan pada induktor, itu VL. Berarti VL sama dengan V. Nah, dari arus bolak-balik itu tadi persamaannya, ya, pada rangkaian induktor, pada rangkaian induktor induktansi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tegangan pada induktansi, ya, tegangan pada induktor GGL sama dengan L kali DI dt. L DI dt. Nah, GGL ini sama itu dengan tegangan, itulah VL, ya, tegangan pada induktor. Nah, L kita substitusikan, VL kita ganti dengan ini L DI dt sama dengan mencari V, tegangan dari sumber. Tegangan dari sumber tadi adalah V maksimum sinus omega T. Nah, kemudian kita bagi dia biar habis L-nya di sebelah kiri, dibagi L ini berarti DI dt sama dengan Vm sinus omega T per L. Nah, kemudian sama-sama dikali dt. Kalau ini dikali dt, habis dt-nya tinggal DI. Berarti DI sama dengan Vm sinus omega T per L kali dt. Ya. Jadi ini sudah dt di sini. Nah, maka sama-sama integralkan. Sama-sama integralkan. Integral DI I, ya. Karena ini tadi IL aja kita buat, ya. Integral DIL sama dengan IL. Ini IL-nya indeks, jangan sama. Jangan I kali L. Kalau I kali L itu adalah kuah arus kali induktor, ya. Kalau kuah arus kali L-nya, kali induktornya. Tapi IL itu adalah indeksnya. Berarti IL itu artinya arus melalui induktor. Nah, sekarang dari matematik. Integral dari sinus alfa. Integral sinus alfa itu adalah min cos alfa. Integral sin alfa sama dengan min cos alfa. Nah, kemudian integral sinus omega T dt sama dengan min. Ini jadi seper, ya. Itu matematik sudah dipelajari. Integral dari sinus omega T dt sama dengan min seper omega kosinus omega T. Seper omega kosinus omega T. Ya, jadi seper omega berapa koefisien di depan T, seper omega kosinus omega T, ya, dia min tadi. Nah, kemudian integralnya ini tadi, integral DI sama dengan IL sama dengan, ya, ini min tadi karena cos omega T, karena integral dari sin omega T min cos, berarti min ke depan kita buat. Min ini tetap V maksimum per omega. Karena ini tadi per L, di bawah langsung kalikan L, kosinus omega T. Jadi IL sama dengan min Vm per omega kali L, kosinus omega T. Nah, dari matematik juga, bahwa cos omega T sama dengan sinus V per 2 kurang omega T. Samanya kosinus 30 derajat dengan sinus 90 dikurang 30. Jadi samanya harga kosinus 30 dengan sinus 60. Nah, sama juga itu dengan min sin omega T kurang V per 2. Sama juga dengan min sin 30 kurang 90. Itu dari matematik itu sama, ya. Nah, kemudian kita substitusikan kembali. IL sama dengan min Vm per omega kali L kali, kita ganti tadi cos omega T-nya dengan min sin omega T V per 2. Min sin omega T kurang V per 2. Minnya ini jadi positif, ya. Maka hasilnya Vm sinus omega Vm per omega kali L sinus omega T
kurang V per 2. Inilah persamaannya. Atau mencari IL-nya sama dengan Vm per omega kali L itu sama dengan IM. Maka IL sama dengan, atau kita buat ini tadi, bahwa Vm per omega kali L itu sama dengan IM. Nah, maka persamanya IL sama dengan IM sinus omega T kurang V per 2. Nah, artinya persamaan ini itu adalah pada rangkaian induktor bahwa arus ketinggalan fase sebesar V per 2 dari tegangan. Ini kurangnya nih. Artinya pada rangkaian induktor arus ketinggalan fase sebesar V per 2 dari tegangan. Nah, itu artinya persamaannya nih. Nah, IM sama dengan Vm per XL. XL ini itulah yang disebut dengan reaktansi induktif ya. Jadi XL itu adalah reaktansi induktifnya. Reaktansi induktif. Mencari XL itu udah dari sini Bu buat tadi, mencari XL-nya itu adalah omega kali L. Jadi XL jangan X kali L. XL itu indeks. Itu adalah reaktansi induktifnya. Nah, maka I efektifnya V efektif per XL, atau XL-nya bisa V efektif per I efektif, atau XL-nya V maksimum per I maksimum. Nah, grafiknya. Ini grafiknya tadi ya. Ini grafiknya yang biru ini ya, itu adalah grafik tegangan pada rangkaian induktor VL-nya. Grafik yang merah ini itu adalah grafik kuat arus pada rangkaian induktor. Nah, yang kita lihat yang biru ya, pada saat yang biru maksimum, tegangan maksimum, yang merah dia 0 ya. Pada saat tegangannya maksimum berarti I-nya 0. Pada saat tegangannya 0 berarti I-nya maksimum. Pada saat tegangannya 0 yang biru 0, kuat arusnya itu maksimum. Kebalikannya lagi, pada saat arusnya 0 berarti ini tegangannya ini di minimum. Nah, kembali lagi, pada saat tegangannya 0 arusnya ini di I minimum. Nah, jadi kembali lagi kemari, pada saat tegangannya dia maksimum arusnya 0. Pada saat tegangannya 0 arusnya maksimum. Nah, inilah artinya tadi bahwa arus ketinggalan fase sebesar V per 2. Arusnya sudah berjalan, ini tadi ya. Tegangannya sudah bergerak. Ini lihat grafiknya sudah bergerak. Tegangannya sudah bergerak, tapi I-nya masih di minimum. Nah, setelah V-nya maksimum, I-nya baru masih 0. Nah, setelah tegangannya di 0, baru V-nya dia naik kembali lagi maksimum. Jadi artinya arus ini, lihat ini arusnya ketinggalan fase sebesar V per 2 dari tegangan. Nah, diagram Pasor diagram yang memetakan hubungan antara vektor VL dengan I terhadap sudut fase. Ini sudut fasenya berarti V per 2, omega T-nya V per 2. Nah, tegangannya sudah di sini, arusnya masih di sini, berarti dia ketinggalan fase sebesar V per 2. Nah, jadi untuk anak didik kami, buat catatannya, buat lengkap dengan keterangannya dari video pembelajaran yang Ibu buat ini.